Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan guru kita tercinta Buya Yahya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehatul afiat dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam program yang mulia, yaitu program nasihat untuk santri bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan sebelum kita mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء والأولياء والصلحاء والأنبياء ومع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Anak-anakku semuanya dan juga para santri dimanapun kalian berada, kita lanjutkan belajar akhlak. Akhlak sangat penting. Sehebat apapun dirimu, jika tidak berakhlak, tidak ada nilainya. Nggak ada yang senang. Allah tidak senang, Nabi Muhammad tidak senang, dan orang yang sesamamu juga tidak senang. Dan akhlak yang kita bahas saat ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu akhlak kepada guru. Ingat wahai para santri dimanapun kalian berada, yang mengikuti acara ini tapi tidak bisa hadir langsung. Kami sebut santri secara umum, tidak hanya santri Al-Bahjah, sebab ada beberapa pondok pesantren yang memang menganjurkan para santrinya untuk bisa mengikuti acara ini. Maka kami sambut dan kami sapa semuanya para santri. Ingat, mencari ilmu tidak susah asalkan kalian sudah pegang kuncinya. Akhlak dengan guru adalah kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya akhlak kepada guru dengan 3 hal. Yang pertama, harus ada cinta kepada guru. Kau tanamkan kecintaan. Asah hatimu agar punya cinta kepada guru. Maka harus kalian sadari sebuah kecelakaan besar, bencana besar, jika ada seorang murid di hatinya tidak ada cinta kepada gurunya. Itu adalah penyakit yang luar biasa besar. Dan kadang tidak disadari oleh seorang murid, sehingga yang dicari hanya ilmu tapi nggak sambung dengan gurunya. Padahal sambungnya dia dengan Rasulullah adalah dengan gurunya. Banyak anak tertibu dengan kecerdasannya seolah-olah tidak perlu dengan guru, nggak membutuhkan guru. Ini adalah model-model manusia-manusia yang akan menjadi ulama su, nggak punya tata krama kepada guru. Sehingga guru dilupakan, guru-gurunya dilupakan, guru-gurunya dilupakan. Yang diingat adalah dirinya sendiri. Dia pandai, dia pintar, dia hebat. Dia lupa dengan gurunya, lupa dengan guru-gurunya, lupa dengan Rasulullah, lupa dengan Allah. Maka yang diingat hanya dia saja. Itulah ulama su. Sehingga kalau dia berbuat baik bukan untuk kepentingannya di akhirat, bukan. Hanya untuk membesarkan kesombongannya, kepentingan dunia. Ini model-model manusia yang tidak punya adab dengan gurunya. Maka penting sekali harus ada mahabbah. Gak korek dan koreksi, serta lihat hatimu, bagaimana kecintaanmu kepada gurumu. Sudah Buya sampaikan bagaimana mengasah cinta kepada guru. Kemudian setelah itu bagaimana kalian punya adab yang khusus kepada guru. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nomor 1 kan omongan guru, ya, patuh dengan guru dan sebagainya. Kemudian saat ini kita lanjutkan. Yang ketiga adalah khidmah. Pengabdian. Pengabdian dimulai dari hatimu yang rindu untuk mengabdi kepada guru.
Pengabdian dimulai dari hati. Hati yang rindu untuk mengabdi. Karena dia tahu betul bahasanya itulah pintunya menuju Allah dan Rasulnya. Karena tahu betul dia itu kalau itu adalah jalannya. Sehingga dia akan berikan jiwa raganya semuanya untuk gurunya yang mengajarinya. Dan semua santri itu punya cita-cita. Mungkin sering mendengar cita-citanya ingin menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Dan cita-cita menjadi juru dakwah itu sebetulnya akan menjadikan hidupnya untuk mengabdi kepada umat Nabi. Kalian pergi ke sana menyampaikan pesan kebenaran, kalian sudah tahu bab fikih, kalian sudah tahu, kalian sampaikan lagi ke majelis berikutnya yang kalian bahas juga itu lagi, kalian sudah tahu, mengulang-ulang demi orang lain agar tahu. Nah, ini kan harus ada kerinduan untuk mengabdi untuk orang lain. Dakwah itu semuanya mengabdi. Bahkan kalau ingin cinta kepada Nabi dan dicintai Nabi, mengabdilah kepada umat Nabi. Nah, ini kepada sesama manusia, sesama umat Nabi saja kita harus ada pengabdian. Bagaimana dengan gurunya yang memberikan ilmu, atau sebab Allah memberikan ilmu melalui dia, pintunya, mata rantai sambung dengan Rasulullah. Maka kalau sama guru gak bisa sambung, bohong kalau sama orang itu sambung pengabdian. Kalau dia tidak bisa mengabdi kepada gurunya, dia tidak akan bisa mengabdi kepada manusia. Kalaupun dia mengabdi kepada manusia, bukan mengabdi kepada manusia, bahkan akan menjadikan manusia abdi bagi dirinya. Memperbudak orang. Dengan bahasa dia mengabdi. Dia mungkin seolah-olah mengajar, tapi mengambil dia. Seolah-olah memberi, tapi dia mengambil lebih banyak lagi. Setiap pekerjaan hitung-hitungannya adalah balasan. Tidak ikhlas, sengsara manusia itu. Ceramah mikir berapa uang yang diberikan, ngajar pun sekarang timbang-timbang mikir perbandingan tentang wah sana lebih banyak rezeki duit urusan dunianya, bukan kepentingan akhirat yang dipikirkan. Bahkan di saat ngurusi pondok pun bisa saja berbohong, makan duit pondok dan seterusnya. Karena apa? Yang dicari bukan Allah, gurunya dilupakan. Gurunya dilupakan, nggak ada pengabdian kepada gurunya, nggak bisa mengabdi kepada guru, nggak akan bisa mengabdi kepada selain gurunya yang di bawahnya. Kalaupun kelihatannya mengabdi, tidak akan mengabdi secara sesungguhnya. Kelihatannya ngajar, tapi bukan Allah yang dicari. Bukan pengabdian karena Allah. Ada sesuatu yang dicari. Mungkin agar orang mengerumuni dia, dianggap sebagai orang besar, dianggap sebagai orang berpengaruh, dianggap sebagai orang alim, ingin mendapatkan sanjungan di dunia. Sehingga dia mempercantik perilaku, lesannya dijaga, kalimatnya tertata, hanya agar dibilang kalau dia ini orang yang beradab, orang hebat, orang baik, tapi sesungguhnya dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Maka jangan main-main urusan guru di sini. Mengabdi kepada guru ini sangat penting. Bahkan mengabdi inilah yang akan menjadikan kalian terangkat. Sebab mengabdi ini adalah merendah, bertawadhu, memangkas kesombongan. Sebenarnya di dalam dunia ilmu itu, kesombongan itu harus dipangkas dulu sebelum belajar. Sehingga para ahli tarbiyah, para murabbi yang sesungguhnya itu, kalau ada orang yang belajar dengannya akan diuji, direndahkan kesombongannya. Apalagi yang masuk kepada wilayah thariqah khasah, kata Imam Haddad, man ja'ani bi tariqatil khasati ibtalainahu wa man ja'ani bi tariqatil 'amati 'allamnahu. Kata Imam Haddad, kalau ada orang datang menjadi orang khusus, ujiannya besar, akan aku uji dia. Bukan diajari langsung, diruntuhkan kesombongannya dulu. Man ja'ani bi tariqatil 'amati, yang datang seperti orang awam, orang biasa, ya biasa saya ajari. Makanya kalau orang dengan guru hanya diajar saja, itu hanya orang awam biasa, itu belum kelas khusus. Kelas khusus sudah mendapatkan ujian. Sehingga mungkin seorang guru marah kepadanya, menegurnya dengan keras dan sebagainya. Bahkan seorang murid yang faham akan menangis kalau ternyata dia tidak disuruh khidmah sama gurunya.
Sebab dia sebenarnya tidak berguna bagi gurunya. Misalnya ada 10 murid, 8 disuruh khidmah, tak tahu yang 2 enggak, yang 2 seharusnya nangis. Kenapa? Tidak dianggap. Makanya sangat mengherankan sekali katanya penuntut ilmu, di saat dapat tugas dari gurunya kok tidak dilaksanakan dengan benar. Mau kemana? Itu kepentingan untuk dirimu sendiri sebagai seorang murid, para santri dimanapun kalian berada. Itu meruntuhkan kesombongan. Semestinya itu kamu lakukan sebelum kalian belajar. Sebab kalau orang belajar dengan kesombongan sangat berbahaya, bisa saja ilmunya itu akan menyuburkan kesombongannya. Tapi kalau sudah kesombongan dipangkas, tawadhu, seperti mangkok kebuka, akan mengucur. Tapi kalau sudah sombong tuh tengkurap begini, nggak bisa dapat ilmu, ilmunya lepas semuanya. Maka lebih bahaya lagi ada kalau seorang guru tuh mau negur santrinya tuh takut. Kenapa? Takut dia marah, takut dia lari, takut dia nggak. Ini adalah murid-murid sengsara ini. Kalau ada murid kok gurunya negur, murid takut. Wah, ini sama seorang tua itu. Ingat, kalau orang tuamu menegurmu ketakutan, maka ketahuilah itu kedurhakaan halus dalam dirimu. Mungkin setiap kamu diingatkan cemberut, mungkin setiap diingatkan kamu berubah mukamu, mungkin setiap diingatkan kamu marah. Jika ada seorang guru negur keras muridnya kok takut, maka sesungguhnya ini murid gak bener. Hati-hati. Kalau ada seorang guru negur muridnya kok ketakutan, ini murid gak benar. Kenapa? Mungkin kalau ditegur dia marah, dia lari, dia ini. Oh, murid kok lari? Oh, kita mencari guru kok lari dari guru, kok murid bodoh ini? Murid ditegur lari. Semakin ditegur mestinya murid semakin mengerti, semakin cinta dari gurunya. Bahkan mungkin dimarahi. Bahkan martabatnya orang itu bermacam-macam. Ada seorang santri yang dimarahi oleh gurunya karena pelanggaran besar. Kalau belum besar gak dimarahi, ini orang biasa. Tapi kalau sudah guru sangat mencintai seorang murid, urusan kecil akan dimarahi. Kenapa? Karena ingin pangkatnya tinggi. Kecil pun dianggap gede oleh gurunya. Makanya kedekatan seorang guru dengan murid itu di sini akan tampak. Orang lain biasa, tapi bagi seorang murid terkasih dianggap gede. Makanya kau bangun kedekatan dengan gurumu. Berapa kali gurumu menegurmu? Kalau gurumu tidak pernah menegurmu, hati-hati. Jangan-jangan gurumu takut kepadamu. Na'udzubillah. Dan guru tidak ada. Guru insya Allah, kalau guru yang benar, dia pun kalau marah dengan muridnya itu tentu kena kebaikan. Demi kebaikan sang murid, agar semakin baik itu murid. Tidak kebayang seorang murid yang baik akan membantah dengan gurunya, lari, ngambek, ya. Akhir-akhir ini Buya marah sekali dengan para santri yang ada kurang ajar dengan murakib, dengan ustadzahnya, langsung dibuang saja. Karena apa? Itu mengganggu yang lainnya. Karena apa? Kalau murid sudah tidak punya hormat kepada guru dan pengurusnya, maka dia akan ngomongin. Kalau ngomongin rusak yang lainnya, maka ini benalu, dibuang saja orang kayak begitu. Jangan sampai kalian ada yang dibuang. Ya, jangan sampai ada yang terbuang di antara kalian. Jadi ada seperti itu. Jadi khidmah itu penting. Khidmah itu bukan seorang guru memperbudak, bukan. Khidmah itu adalah untuk memangkas kesombongan tadi. Di samping itu untuk melatih dirimu agar kalian itu punya jiwa berjuang khidmah. Al-khalqu kulluhum yalullahi wa habbuhum ilallahi anfa'uhum liyalih. Kalian itu makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat. Maka jadikan hidupmu bermanfaat untuk orang lain. Maka jiwa khidmah itu kalau sudah mendarah daging, menyatu dalam dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang merugikan. Jangan biasa gaya hidup main perintah kepada seorang. Jangan sampai punya gaya hidup memanfaatkan orang, tapi bermanfaatlah untuk orang lain. Jika hidupmu tidak bermanfaat, sebenarnya kamu itu adalah beban. Kata Syekh Mutawalli Sya'rafi, fa illam takun tazidu fa innaka anta mazidu. Kalau kau tidak bisa memberikan sesuatu, berarti kamu itu beban buat orang lain, gitu loh. Jadi kalau kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang, sumbangsih kepada seorang, berarti kamu beban dalam hidupmu. Ini gaya hidup main perintah, memperbudak orang. Ini adalah karena kesempatan saja terbatas. Kalau tidak jadi Firaun tuh orang. Kesempatannya terbatas. Jamaahnya cuma 20, 50. Kalau jamaah jutaan ya jadi Fir'aun langsung orang itu. Karena nggak ada ketawaduan. Maka penting sekali masalah khidmah.
Harun ar-Rasyid, Syekh Zarnuji mengisahkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Itu kita perlu kalian baca, Ta'lim Muta'allim, baik para santri. Kalian perlu membaca kitab Adab Sulukil Muridnya Imam Haddad. Kalian perlu baca Ta'lim Muta'allimnya Syekh Zarnuji. Kalian perlu baca kitab Adabul Alim Muta'allimnya Syekh Hasim Asy'ari. Itu kunci. Jadi jangan gampang belajar kecuali kalian sudah tahu kuncinya. Di antara ini yang bisa sampaikan adab. Kemudian khidmah. Lah khidmah itu bukan jadi budak, bukan. Maksudnya gini, memang kita hendaknya begitu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ana abdu man 'allamani walau harfan. Itu kan ikrarnya. Tapi seorang guru tidak berbudak. Ikrarnya seorang murid itu kayak Imam Ali. Ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku akan jadi budaknya siapapun yang mengajariku biarpun satu huruf. Insya'a a'taqani wa insya'a ba'ani. Kalau mau jual saya, kalau mau memerdekakan saya. Maksudnya begitu pasrahnya kisah Imam Ali. Aku akan menjadi budaknya orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Kalau seandainya dia mau menjualku, saya dijual sebagai budak. Kalau tidak dimerdekakan. Bukan berarti bakal dijual beneran. Artinya begitulah. Seorang murid semakin dia punya khidmah kepada gurunya, lihat. Allah akan buka karena sudah ada ketawaduan. Kebuka ilmu ladunni saat itu. Kalau ada seorang santri tidak bisa berkhidmah kepada gurunya, maka dia sangat tidak pantas punya murid yang bisa berkhidmah untuknya. Ingat, di saat dia menjadi murid kalau tidak punya jiwa khidmah, nggak akan pantas jadi guru yang dikhidmahi. Man khadam khudim. Kalau kalian punya jiwa khidmah, kata Allah akan kirim orang berkhidmah kepadamu. Tapi jangan kalian mengharap orang khidmah untukmu. Akan tapi khidmah itu harus ada kemauan dari diri seorang murid. Kami dengar kisah dari anak-anak buya yang ada di Yaman, Syekh Muhammad Ba'atiyah. Itu kalau anak melanggar itu malah dicabut dari khidmahnya. Kalau dapat tugas tertentu, kalau yang melanggar nggak boleh khidmah lagi. Karena khidmah itu hadiah. Mestinya begitu dirasakan, khidmah itu hadiah. Ya, maka ada mahabbah, ada adab, ada khidmah, beres. Sekarang ada santri mahabbah kurang dengan gurunya, adabnya enggak. Ngambek kan, dimarahi guru ngambek. Kemudian khidmah enggak ada. Mau jadi apa dia? Kita melihat sebuah pesantren besar. Bahkan pesantren itu bukan menonjolkan simbol tasawuf dan akhlak. Biasa, dianggap sebagai pesantren yang majulah, modern seperti itu. Akan tapi ternyata sudah menjadi sebuah tradisi di sana itu adalah setiap alumni selesai berjejer dipanggil. Kamu akan khidmah di Sumatera, kamu akan khidmah di Kalimantan, kamu akan khidmah. Yang ketinggalan tidak disebut, nangis habis-habisan. Yang tidak disebut dan tidak mendapat tugas khidmah, nangis dia, menganggap dia tidak lulus. Allah. Ini katanya di sebuah pondok belajarnya kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Tapi khidmah kok malas, ini model apa ini? Khidmah tentunya dengan kemampuan masing-masing. Ada manusia tuh, jadi guru tuh melihat santri itu bermacam-macam tingkatan. Asalkan masuk wilayah khidmah, itu semua akan sukses. Hanya disebut saja berbeda-beda. Ada santri yang dia memang punya bakat cerdas, mampu belajar, maka oleh gurunya diajari sampai dia alim, khidmahnya dengan ilmunya nanti dengan gurunya. Ada mungkin sebagian santri yang memang belajar berat, tapi hatinya bersih. Maka dia masuk wilayah khidmah dengan keahliannya. Apa saja terserah keahliannya. Kalau suruh belajar tidak. Cuman karena dia ingin berkhidmah kepada ulama, kepada guru, maka dia masuk wilayah khidmah. Dia sampai kepada Allah, cuman gelarnya di dunia tidak sebagai ustadz. Tapi di akhirat sama dia, karena khidmah dengan siapa? Dengan seorang guru. Kalau gurunya selamat masuk surga, dia juga ke bawah, surganya sama. Nggak ada nanti, oh ini khodim, ini ahli khidmah, surganya pinggir sana, nggak ada. Bahkan bisa mendahului surganya sang guru.
Sayyidina Anas bin Malik berjaya karena khidmahnya. Sayyidina Anas bin Malik itu khidmahnya untuk baginda Nabi itu luar biasa. Sampai beliau itu kadang seperti gantungan baju. Kalau Nabi lagi buang hajat itu dicandolkan di badannya semuanya, jubahnya, ininya, sandalnya dipegang, berdiri begini sudah. Yang tahu Masya Allah urusan-urusan baginda Nabi, hajat-hajat baginda Nabi, khidmah. Bahkan orang-orang yang punya kesempatan berkhidmah kepada guru-guru itu dia akan mendapatkan satu hal yang tidak dia dapat orang lain. Ada kalimat-kalimat yang nanti orang lain tidak mendengar, dia akan mendengar. Syaratnya tulus itu tadi, ada nur yang akan dipindah oleh Allah. Kemudian kalau sudah jiwa khidmah itu ada di dalam dirimu, lihat kalian keluar akan menjadi orang bermanfaat karena jiwamu jiwa khidmah. Ada peka kepada lingkungan, kepada ibundamu tidak merepotkan, kepada mertuamu juga disenangi karena kamu peka, jiwa khidmahmu ada. Dengan istrimu pun dia juga senang karena kamu tidak memperbudak. Dengan suamimu senang karena kalian tidak merepotkan. Semuanya ini menjadikan keindahan pada akhirnya nanti. Belajarnya di sini khidmah. Dan khidmah di sini kan bukan setiap saat, misalnya di pondok ini atau di pondok lain tidak. Kan belajar terus, belajar tuh ilmu di otakmu. Bagaimana diturunkan di hatinya harus tawadhu. Kalau nggak tawadhu nggak bisa turun dari otaknya ke hati. Agar hatinya tawadhu bagaimana? Yaitu dengan khidmah, dipangkas kesombongannya, maka otaknya tidak akan turun ilmunya di otak ke hatinya kalau hatinya sombong. Belajar kayak apapun nggak berguna ini. Menghafal Al-Quran 6 bulan, Alfiyah bin Malik 3 bulan, apalagi nggak bisa turun ke hati. Kalau hatinya sombong, maka khidmah ini terpenting. Khususnya yang ada di Al-Bahjah misalnya. Belajar yang serius. Tunggu tugas masing-masing. Ditugasi gurunya saja kok bingung, ini model apa ini? Mungkin lagi kirim ke Irian Jaya sana. Atau mungkin ke Afrika sana. Atau ke Amerika sana. Atau ke Australia pada waktunya nanti. Semakin terbuka dakwah nanti. Hari ini kalian hanya melihat seperti ini dakwah. Akan tapi suatu ketika, jika Allah buka semuanya, akan kebuka di penjuru negeri sana. Kalau dengan Allah tidak usah pusing ada orang, maka seorang santri dapat tugas, stres, waduh pindah kemana? Ke sana. Ini padahal urusannya dengan Allah. Dengan negara saja dimutasi ya, ngedumel sebentar juga akhirnya berangkat. Karena ada tugas kerja, melancong harus ke Kalimantan sana 2 tahun, pindah sini. Ini kan tugas sebetulnya. Sementara ini tugas dakwah kok masih bingung. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, ini perlu juga kalian baca. Itu dikisahkan kalau ada seorang santri disuruh berdakwah, ditugasi oleh gurunya pergi ke sebuah tempat lalu berkata, gimana makan, kehidupan di sana seperti apa? Kalau masih tanya kehidupan di sana seperti apa, balik lagi jadi santri. Kok kayak tidak punya Tuhan? Allah yang akan mencukupi. Baik secara umum seperti itu, khidmah itu penting sekali. Cuman harus ada aturannya. Yang masih mampu belajar sambil belajar khidmah, Yang ternyata belajar yang tidak mampu jangan sampai keluar dari wilayah khidmah. Kita itu satu kesatuan. Apa yang jadi ustadz terbesar atau yang selama ini berkhidmah dengan kesibukan tukang sapu segala macam, nanti pangkatnya sama. Kalau tulus, kuncinya khidmah. Khidmah itu kan mengabdi. Coba kalian mengabdi untuk siapa sih? Ingat kita pernah belajar mahabbah kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang terakhir adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau tidak punya khidmah nggak akan cinta kepada Nabi. Apalagi ini wasiatnya Rasulullah, ulamanya Rasulullah. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kalian ogah-ogahan dalam urusan khidmah. Khususnya di sini bermacam-macam program ya, ada program tahfidz, khidmah ada sendiri, program tahfaqquh, SMP, SMA, ada sendiri programnya. Termasuk wahai para santri dimanapun kalian berada, pegangi gurumu wahai para santri, keberkahanmu di situ dengan gurumu. Khidmah dengan guru yang tulus karena Allah. Ada di keraton yang ada di Indonesia, saya pernah membaca sebuah keraton yang masih dilestarikan gaya kekeratonan.
Sehingga di situ ada namanya abdi dalam dan sebagainya. Kita membaca majalah tahun berapa waktu itu. Jadi bagaimana seorang abdi dalam itu rupanya dengan gelar abdi dalam itu bangganya luar biasa. Abdi dalamnya raja. Rajanya pun raja di dalam negeri Indonesia Raya. Itu pun Masya Allah. Padahal waktu itu di sebuah majalah tahun berapa, 90 berapa, gajinya per bulan hanya 70.000. Itu dianggap kayak wah pemberian. Cuman dia biasa hidup di kerajaan, rasa nyaman dengan itu semuanya. Kerjanya keras dan sebagainya. Dan anaknya pun bangga kalau punya orang tua adalah abdi dalam, abdi kerajaan. Dan itu masuk akal hal yang demikian itu, sebab urusannya ta'aluk hatinya sambung dengan raja. Bagaimana kita dengan ulama, bagaimana kita dengan guru, bagaimana kita dengan Rasulullah? Kok kalah dengan orang semacam itu? Itu sah, kita tidak katakan sebuah kesalahan, tidak. Ini sebuah perbandingan saja. Penuntut ilmu harus menanamkan di hatinya kerinduan untuk mengabdi kepada gurunya. Bahkan sampai kapanpun. Tidak selamanya kalian harus bersama guru-guru kalian, wahai para santri. Mungkin kalian harus jauh. Akan tapi jauh bukan berarti halangan untuk seseorang bisa mengabdi. Mungkin ada seorang santri, kalian santri di mana kalian berada ini, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan. Tiba-tiba kalian berpisah dengan guru kalian, tapi hati kalian sambung. Nasibmu adalah nasib yang harus diuji dengan kekayaan misalnya. Nasibmu harus nasib yang diuji dengan jabatan tinggi. Cuman kalian punya ikatan dengan guru, selamat. Hartanya akan dibawa kemana? Ingat gurunya. Dikembalikan kepada guru. Tapi kalau nasibnya tidak punya ikatan dengan guru, lihat menjadi orang kaya, terjerumus jadi pejabat terjerumus. Karena nggak punya ikatan hati dengan guru, nggak punya jiwa mengabdi kepada guru, nggak ada ikatan hati, lupa dengan gurunya. Nggak ada jiwa mengabdi, sudah lupa, ya nggak ada jiwa mengabdi, bubar. Ini kunci ini, mahabbah, adab, serta hikmah, ini kunci dimanapun kalian berada. Sebab ini tidak semuanya jadi ulama, ada yang jadi saudagar yang harus melestarikan semesta dengan kekayaannya. Ada yang harus jadi pejabat, nggak bisa. Tapi jadilah pejabat yang selamat. Kuncinya ya ini, kalau kalian punya mahabbah dengan gurumu jadi pejabat ya selamat. Kalau kalian punya cinta kepada gurumu, lihat jadi orang kaya yang selamat. Sudah itu punya adab. Kemudian setelah itu ada jiwa khidmah. Nah, itu dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, gunakan untuk khidmah. Khidmah itu bukan berarti kalian nanti harus tinggal di tempat pesantrenmu, bukan, nah bukan. Cuman paling tidak, ini adab kemarin, dahulukan keinginan guru. Ada santri itu belajar ke tempat yang jauh lebih alim. Pulang ke pondoknya itu pada takut. Wah, nanti saya suruh ngajar di pondok saya dulu. Lah disuruh ngajar kok takut, bagaimana? Karena sudah keluar negeri misalnya, pergi ke luar negeri, wah bisa bahasa Arab, wes gitu. Pulang ke rumah itu sudah paling takut melewati pondoknya. Ah, nanti saya suruh khidmah di sana. Disuruh khidmah kok takut? Itu keberkahan. Jangan takut. Jadi khidmah itu sangat penting sekali. Nah, mulailah saat ini anak-anakku semuanya dengan khidmah kepada gurumu yang bisa kalian lakukan. Jangan dianggap kalian menganggap kalau khidmah itu lalu jadi budaknya di rumahnya. Oh, enggak begitu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk gurumu dan menjadikan gurumu senang, maka lakukanlah. Tentunya ini guru yang benar, tentunya dalam irama, dalam lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bicara di pesantren. Nah, kalau sudah jiwa khidmahmu muncul, nih, kalian harus berebut loh ya berkhidmah itu. Berkhidmah itu berebut. Berkhidmah berebut. Buya setelah pulang dari Yaman waktu itu bertugas dari guru Habib Abdullah di Bogor sebentar, beberapa bulan, kemudian di Cirebon. Kemudian setelah itu kami menghadap, setelah tuntas maksudnya, lalu kita harus mandiri. Kita berangkat ke
tempat Buya belajar, pesantren Bangil. Kami sangat yakin beliau adalah orang-orang hebat. Guru Buya Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, putra-putra beliau ulama semuanya. Buya menghadap kepada putra-putra beliau, khususnya Abuya Habib Zain waktu itu. Rindu, mohon diizinkan agar kami bisa khidmah. Karena beliau tahu kesibukan kami di luar, tiban Buya di luar ya. Khidmah semampumu. Semampumu. Karena kalau guru di sana sudah banyak, nggak kurang. Buya pun tidak banyak berguna di sana, ulama-ulama sudah banyak. Akhirnya di sana sebulan sekali gak apa-apa. Sekali bisa sebulan sekali. Jarak tidak dekat. Lumayan waktu itu Cirebon masih susah. Sekarang ada pesawat. Dulu tuh kalau Cirebon paling susah tuh transportasinya. Bis dari sini kemana? Kereta kemana? Jamnya pun gak tepat kereta ke Surabaya. Habis Surabaya nah ini terus. Akhirnya diizinkan kami untuk khidmah di sana, mengajar sebulan sekali, dan kalaupun ada sesuatu hal yang kami tidak bisa datang, kami ya sampaikan dan diganti dengan ngasih apa semacam forum diskusi atau apa gitu. Dan alhamdulillah sampai hari berapa tahun itu sudah berapa ya, dia mulai dari setelah datang waktu sampai hari ini masih gini tugas di situ. Sampai kapan kita ingin khidmah? Ya, sampai mati. Selagi bisa, nggak ada batas. Nggak ragu ya kesana. Bahkan di sana bukan berarti kita langsung mengajar anak-anak. Kadang-kadang karena kita jadwalnya tidak tentu, kita yang penting khidmah di sana, masuk ke tempat tersebut, masya Allah ingat kenangan waktu di sana. Kadang kesempatan baca buku, masuk kelas sana sini, diskusi dengan beberapa santri, masya Allah. Dan memang yang kita rasakan indah sekali di sana waktu itu. Bahkan kadang kabar gembira yang kita dapat di pondok di saat kita melakukan seperti itu. Bahkan kita masih ingat waktu kita mendapatkan tanah di Pancalang waktu itu, pas kita di sana beritanya. Ada banyak di saat kita khidmah itu ada berita baik. Banyak berita baik kita dapat pas kita di situ, ada saja pasti. Bahkan seolah-olah di saat kita pergi ke sana itu harus ada berita baik. Apakah ada wakaf diberikan dan sebagainya. Orang-orang besar di sana, orang-orang alim. Dan alhamdulillah kita diizinkan khidmah di sana sampai hari ini. Ini kebanggaan sebetulnya. Kebanggaan bagi seorang santri. Baik, itulah anak-anakku bahwa khidmah itu sebenarnya adalah harus kalian nikmati. Karena sebetulnya kalian berusaha untuk membalas budi kepada gurumu yang kalian tidak akan mampu membalasnya. Jiwa berontak, jiwa ngambek, jiwa nggak terima sama guru itu nasib buruk. Santri kok model apa itu? Kayaknya harus diuji, dimarahi saja. Ya, apalagi Buya suka marah ini. Kalau sudah tahu Buya marah gimana nanti? Marah, anak yang Buya marah itu anak yang dekat-dekat dengan Buya, kalau sudah marah itu habis-habisan. Cuman Buya marah sesaat, nggak ada dendam dengan anak-anak. Buya marah hari ini, nanti 10 menit lagi saya lupa. Ya udah, saya lupa. Sering marah dengan anak-anak. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kesalahan ini diulang-ulang tuh cepat marah Buya. Itu kelemahan Buya. Akan tapi ya bagi anak-anak itu ujian. Ujian. Tapi ingat, guru tidak akan marah untuk menjerumuskan. Tidak ada menjerumuskan. Tidak terlintas sedikit pun menjerumuskan. Bahkan Buya rindu kalian lebih besar daripada yang kalian duga pada Buya. Kalian lebih hebat semuanya. Baik ya, ini. Jadi khidmah itu luas maknanya. Nak. Khidmah itu luas maknanya. Bukan urusan betulin sandal sama nyucikan bajunya, bukan itu tuh kecil banget khidmah begitu. Lebih besar kalau kalian punya ilmu khidmah, ilmu sambungkan. Kau ingin berkiprah, berkiprahlah. Sesuai dengan petunjuk gurumu. Itu makna khidmah. Bisa jadi kamu nanti tiba-tiba punya yang lengkap. Ilmu ada, amin. Khidmah kepada gurumu dengan ilmu, nggak mustahil sudah jadi punya ilmu, rizkimu luas.
dengan hartamu. Ada. Bahkan kita menemukan santri begitu kepada gurunya, sudah dia makmur rizkinya, ilmunya banyak, manfaat, dia masih berguna, masih berpikir untuk kepentingan gurunya. Kalau guru itu tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi, kita punya guru-guru tidak ada kepentingan pribadi. Mulai daripada yang di kampung Buya, Kiai Murad Mahbub, Oyarhamu, kemudian Buya Habib Hasan Baharun, gak ada kepentingan pribadi, selalu kepentingan umat, kepentingan umat, kepentingan umat. Jadi yang dipikirkan umat. Jadi itu nak ya, khidmah. Jangan ragu untuk khidmah. Ada nanti khidmah itu adalah dari dirimu sendiri, inisiatifmu masing-masing. Ada khidmah yang merupakan sebuah kewajiban. Misalnya 1 tahun sana khidmah. Maka dia pernah marah betul dengan celotehan sebagian anak. 1, 2, 3 yang memang lagi sakit hatinya yang perlu dibenahi. Waktu berada di sebuah cabang lalu berkata tidak mau ke pusat. Wah, ini penyakit itu. Wong semuanya rindu tuh sampai di sini kok tidak mau ke pusat. Ini model apa itu? Mau cari ilmu apa itu gitu? Kalau dia tidak berbenah hati tetap repot belajarnya. Makanya sekarang kita putuskan bahasa di sini harus ada sana khidmah. Meruntuhkan kesombongannya. Dan anak yang bisa dibesarkan bukan karena cerdas saja. Tidak. Yang bisa dibesarkan adalah bukan anak cerdas, tapi anak yang punya akhlak. Anak cerdas kalau dibesarkan bisa jadi syaitan. Jadi syaitan, jadi iblis. Tapi anak beradab itulah yang bisa dibesarkan. Anak yang berakhlak itu yang bisa besar. Saya ingat saya Muhammad waktu itu cerita, wallah la yujibuna adzaka. Saya tidak terkagum dengan sebuah kecerdasan, tapi yujibunil akhlak, yang menjadikan terkagum adalah akhlak. Kita sebagai murid yang merasa perlu dengan guru, jangan kita mengharap guru perlu kepada kita. Wah, ini nasib buruk bagi seorang murid. Kalau saja kita meninggalkan guru kita, masih ada yang bakal datang kok nanti. Makanya sangat sengsara, sangat bodoh, sangat rugi, nasib buruk seorang santri kalau sudah marah dengan gurunya dia pergi. Perginya satu santri datang 1000 lagi kok. Oh, nyari berkah kok model begitu, ini adabnya seperti apa? Sampai guru datang kepada murid tuh gila, itu muridnya sudah sakit muridnya. Itu karena kasih sayang seorang guru, baik hatinya seorang guru. Murid didatangi jangan, mestinya nggak perlu seperti itu. Kita yang perlu pada guru. Ada murid berubah pikirannya, berubah hatinya dan sebagainya, sampai guru ngereh bahasa Jawanya. Nyayang, mulai saking gurunya yang hebat. Sebetulnya nggak perlu seperti itu. Kita yang datang ke guru. Kalau martabat kita martabat itu martabat santri sengsara itu. Kalau martabatnya guru sampai datang ke murid ini nasibnya santri sengsara. Nah, ini kita yang mendekat kepada guru. Nah, ini masalah khidmah penting sekali. Nah, kemudian lihat, kalau sudah di dalam hatimu ada jiwa khidmah, semua yang kamu lakukan adalah dengan senang. Dapat tugas dari guru senang. Nah, makanya kalau sudah senang apa? Kalian serius. Setelah serius istiqomah. Setelah itu apa? Setelah istiqomah sukses. Dunia motivasi itu bahasanya adalah fokus. Itu istiqomah bahasa lain. Agar sukses. Itu dalam dakwah pun begitu. Seperti itu nak ya insyaallah ya. Ini masalah adab kepada akhlak kepada guru ditandai dengan hadirkan kecintaan kepada gurumu. Yang kedua adab tata krama kepada gurumu, dahulukan pendapat guru, sering musyawarah dengan minta pendapat guru. Jangan mendapat hawa nafsu sendiri. Yang ketiga jiwa khidmah. Jiwa khidmah. Makanya di sini juga sudah mulai dipilah-pilah anak-anakku semuanya, khususnya yang di kelas tafakuh ya. Di kelas tafakuh nanti ada memang bukan karena kebodohan dia. Memang kita pilah sebab kebutuhan mendesak sekali. Ada beberapa santri yang beberapa tahun sudah punya dasar akan dijadikan santri kader. Santri kader itu adalah akan dikemas untuk menjadi pelayan-pelayan masyarakat, ustadz-ustadz. Ini biasanya ngurusi pondok, ngurusi ini itu. Jadi keluarnya tidak terlalu banyak-banyak amat.
Sibuknya hanya dengan santri, dan ini sukses dengan orang semacam ini. Ada setelah santri kader, ada santri yang akan kita lanjutkan pendidikan. Ini bukan karena nggak cerdas, enggak. Jadi ada yang harus melanjutkan pendidikan, karena kita harus punya kelas-kelas mufti, yang kelas ustadz-ustadz kiai-kiai ini nanti kalau ada masalah bisa tanya kepada ulama ini. Ada pun yang tidak masuk kelas kader di sini, mungkin langsung masuk kelas khidmah, dibuka khidmah macam-macam. Yang penting jangan sampai keluar dari lingkaran kemuliaan ini. Jadi apapun tetap di tempat yang mulia. Ini kelas tafakuh dan tahfidz. Adapun kelas formalnya, anak-anakku semuanya, jadilah kalian masuk formal yang istimewa. Ini bukan seperti SMA lain yang diharap hanya ijazah saja. Akan tapi keterikatan hati antara guru dengan murid itu adalah yang harus dihadirkan di pondok ini. Itu akan menjaga dirimu sepanjang kalian berkiprah nanti dimanapun kalian berada, karena ada keterikatan hati itulah yang menjadikan kalian selamat. Makanya yang formal SMP, SMA, lihat petunjuk gurumu tetap harus kalian cari. Kalau sudah mulai kalian pengen melanggar, nanti sampai suatu ketika ada orang ngomong di sini, jangan mondok di sana, nanti sama Buya dijodohkan kalau nikah. Memang saya jodohkan maksa ya? Kok GR banget orang itu? Siapa mau jodohin anakmu? Ha? Ada seorang tuanya ngomong, jangan mondok di sana, nanti jodohin sama Buya. Memang saya jodohin maksa? Di saat Buya menjodohkan seseorang itu karena pandangan, tunjuk istilah Arab ya sesuaikan. Ada satu orang tua, jangan mondok di sana, nanti dijodoh-jodohin. Kok GR amat? Ha? Siapa mau jodohkan anaknya dia? Ini kok su'ul adab, belum apa-apa sudah su'ul adab. Cuma Buya akan ngomong, kalau kamu menikah dengan seseorang, paling tidak Buya tahu, jangan-jangan cara pandangmu kurang. Alangkah banyaknya orang menikah hilang dari gurunya, jauh dari gurunya, bukan mendukung untuk mendekatkan, banyak. Saya tidak bicara di pondok ini, banyak di sebuah pondok gara-gara pernikahan bubar dengan gurunya. Karena hati suaminya tidak ada sambung dengan gurunya, hati istrinya gak sambung. Berarti mencari bencana dong. Kita mestinya siapapun yang akan dengan kita, cari orang yang ada ikatan. Atau menguatkan ikatan kita dengan guru kita. Kalau kita kembali kepada dasar pernikahan misalnya sesama agama, itu kan tujuannya ada ikat. Coba seorang muslim nikah dengan non-muslim, Nasrani, biarpun diperkenankan. Tapi kan bukan sebuah impian. Sebab apa? Berbeda. Istrinya tidak mendekatkan suaminya kepada Allah dan Rasulnya karena nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Kan begitu. Sama. Semakin banyak kesesuaian, semakin nabinya sama, Tuhannya sama. Kedekatan guru yang sama. Itu lebih mudah. Kan ada kufu juga. Kalau sudah kedekatan guru dengan guru yang sama, mudah kalau punya masalah. Tapi kan tidak Buya paksa yang demikian itu. Enggak, jangan sampai ada ini beneran saya ngomong begitu. Jangan di sana. Oh gitu. Oh ya enggak apa-apa, jangan sekolah di sini. Ini kebanyakan santri juga setiap tahun juga banyak enggak diterima kok. GR banget dia ya. Ya. Subhanallah innalillah. Oh belum apa-apa kok sudah suudzon, dia jangan masuk di sini, catat. Makanya termasuk Buya itu mengajarkan adab, termasuk jika ada santri dari pondok lain ingin masuk pondok Al-Bahjah, kalau sudah pernah belajar dengan seorang guru tidak diterima di sini, kecuali dapat izin khusus dari gurunya. Sebab apa? Buya tidak ingin ngajari seorang santri kurang ajar kepada gurunya. Kalau ada santri kurang ajar kepada gurunya, dengan kita pun juga kurang ajar kan? Nggak ada gunanya dia. Bahkan Buya lebih senang kalau seandainya yang pernah punya guru, semakin kau berilmu kau harus semakin dekat dengan gurumu. Lebaran kunjungi dia. Mungkin kamu semakin alim, lebih alim dari beliau, tetap tawadukmu harus ada. Dan kebanggaan gurumu kalau kalian lebih pandai dari beliau. Kebanggaan gurumu kalian lebih alim dari beliau. Tapi bukan berarti karena engkau lebih alim lalu sombong dengan gurumu. Tidak. Harus tetap tawaduk. Tawaduk mengundang keberkahan. Ini saja nak ya. Hati-hati. Jika dimarahi gurumu, awas, itu adalah ujian. Kalau hatimu berubah berarti nasib buruk bagimu. Dibentak gurunya langsung berubah, hati-hati. Ada khawatir tanda kesombongan di dalam hatimu. Ditugasi oleh gurunya kok tiba-tiba berontak, malas. Hati-hati. Bisa-bisa jadi nasib buruk bagimu. Seperti itu nak ya. Semoga Allah menjaga hati kalian semuanya. Semoga Allah menjadikan kita murid-murid yang bisa mencintai guru-guru kita. Semoga Allah menjadikan kita murid-murid yang bisa punya adab tata krama kepada guru kita. Semoga Allah menjadikan kita murid yang punya kesempatan untuk mengabdi kepada guru kita,
dengan pengabdian yang tulus karena Allah yang membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan orang tua kalian. Orang tua kalian yang telah meninggal Allah ampuni dan angkat derajat mereka. Yang masih hidup panjang umur, lapang hati, lapang rezeki. Dan semoga orang tua kalian semakin pasrah dengan keberadaan kalian di pesantren-pesantren. Dan semoga kalian adalah santri atau anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang tua kalian. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Cinta hanya dari Allah, mintalah kepada ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya di antara kami. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah kebencian, fitnah prasangka buruk, fitnah dendam, diganti dengan cinta dan kasih sayang. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesuksesan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga kita, semuanya panjang umur, sehat, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, penyakit, virus-virus yang selama ini kita dengar, Allah jauhkan dari kita. Dan Allah angkat, Allah menurunkan, Allah mengangkat. Allah memberikan kesehatan pada kita, keimanan, keistiqomahan. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dijauhkan dari segala kehinaan. Panjang umur, sehat afiat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bik syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas nasihat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah majelis kita pada malam hari ini. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.